Shalom teman-teman Youth Immanuel. Apa kabarnya teman-teman semua yang ada di rumah? Puji Tuhan ya, kita semua merasakan kasih Tuhan sampai saat hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai, mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk memulai ibadah Youth malam hari ini. Aku percaya kita semua tetap semangat di rumah dan pasti waktu yang terbaik akan Tuhan kasih buat kita supaya kita bisa ibadah bersama lagi di tempat kita, di tempat gereja ini. Amin. Baik teman-teman, yuk mari kita siapkan hati kita. Kita mau duduk diam di hadirat Tuhan. Mari beri waktu yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan juga telah memberi yang terbaik bagi kita semua. Sampai saat malam hari ini, nafas yang ada Tuhan Yesus berikan semua karena kasih setia Tuhan, karena kasih cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur karena Kau Yesus. Mengejar hadir-Mu Bapa. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Kami mau rasakan kasih-Mu Yesus. Mari sama-sama teman-teman kita naikkan penyembahan ini di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati mari kita katakan, dekat padamu itu rinduku. Amin. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari teman-teman naikkan dengan sungguh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, bawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, dekat padamu, dekat padamu itu rinduku. Kami mau lebih dekat lagi padamu Tuhan. Oh, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu,
katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami sembah, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Amin Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengejar hadirat-Mu Yesus, karena Kau baik Tuhan, karena Kau yang memimpin hidup kami. Oh Yesus Tuhan, kami naikkan sembah kami, sebab Kau Allah yang layak ditinggikan, sebab Kau yang layak disembah Tuhan. Oh, mari teman-teman, kita siapkan segalanya di hadapan Tuhan. Kita naikkan sembah dan pujian di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu, sebab Allah telah menunggu kita semua. Mari naikkan sembah kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, sebab Kau hebat Tuhan, sebab Kau besar Yesus. Kami bangga Tuhan, punya Allah seperti-Mu, sebab Kau setia Tuhan. Haleluya Yesus, tiada yang lain, hanya Kau Yesus. Oh, kami sembah, kami puji Engkau. Haleluya, mari sembah Dia, sebab Kau layak Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari teman-teman, kita mau memandang Tuhan lebih lagi, dalam lagi, sebab Dia layak untuk disembah, sebab Dia layak untuk dipuji. Haleluya Tuhan. Dengan lembut kita katakan sambil mengangkat tangan kita, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam
hadirmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Sekali lagi, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Amin, haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami ada sebagaimana kami ada, sebagaimana kami hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami, membawa pujian dan penyembahan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang layakkan kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, supaya apapun yang kami bawa Tuhan malam hari ini bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak muda-Mu yang telah hadir untuk membawa pujian dan penyembahan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang berkati kehidupan mereka semua, juga bagi teman-teman kami yang tidak bisa mengikuti ibadah malam hari ini Tuhan, kami rindu biar Tuhan yang menyentuh setiap hati mereka, supaya minggu depan kami dapat bersama-sama Tuhan lebih semangat lagi dan lebih sungguh lagi untuk beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang memimpin setiap kehidupan kami. Tuhan yang pimpin ibadah kami sampai pada firman-Mu yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu, supaya Tuhan dapat sampai dalam hati kami dan berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa kami. Kami hanya bawa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari teman-teman, kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau semangat walaupun tetap masih di rumah. Teman-teman semua bisa tepuk tangan dan kita bisa berikan senyuman buat Tuhan Yesus malam hari ini, karena kita tahu kita sungguh-sungguh untuk memuji nama Tuhan. Mari teman-teman, kita percaya bahwa Allah bangkit dan kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Oh, 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 oh. Katakan. Oh, 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 oh. Katakan, gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hei Allah bangkit. Bernyanyilah, katakan musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hei Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Teman-teman sama-sama katakan, Allah bangkit. Bersoraklah, katakan, hei Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan.
umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan penyembahan kita lagi di hadapan Tuhan Yesus. Kami nyatakan Engkau Bapa yang setia. Kau tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau mulia Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan lebih sungguh. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dapat bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Oh, Bapa, Kau setia. Amin. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku aman bersamamu. Kau lebih dari harta Tuhan, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
lagi kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kau setia Tuhan, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia. Sekali lagi, kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Oh, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan kami serahkan kepada Kak Joshua. Ya, shalom orang muda, selamat malam, selamat jumpa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kakak Jo sangat bersuka cita hari ini kita boleh berjumpa dalam kasih Tuhan. Sebelum kita renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kami sebagai orang muda. Kami percaya sampai hari ini kami masih ada semua karena Tuhan. Malam hari ini kami ingin dengar firman Tuhan. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom untuk orang muda yang Tuhan Yesus kasihi. Orang muda yang Tuhan Yesus kasihi, teman-teman youth GBI ICC yang Tuhan Yesus kasihi. Tema perenungan kita malam hari ini yaitu berbicara tentang manusia baru. Kalau ada manusia baru tentunya ada manusia yang lama. Hidup yang baru pasti ada hidup yang lama. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hari-hari ini Tuhan rindu supaya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang muda menjadi orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Artinya bahwa hidupmu menjadi manusia yang baru. Tidak sama seperti manusia yang lama lagi. Tetapi saudara dan saya sebagai orang muda telah menjadi manusia yang baru. Nah, perenungan kita terambil di dalam Kolose, surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ke-17. Kakak Jo akan membacakan untuk kita semua. Manusia baru, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan keserakahan, yang sama dengan penyembah berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh yang benar menurut gambar khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau yang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak, orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ayat yang ke-12. Karena itu saudara-saudara, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Teman-teman orang muda yang Tuhan Yesus kasih, kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose adalah bagaimana mereka hidup dalam Tuhan, mereka hidup dalam roh, mereka hidup dalam hatinya Tuhan. Artinya bahwa kerinduan hati Tuhan, hidup mereka menjadi hidup baru, tidak ingin hidup dalam kehidupan yang lama lagi. Hidup yang lama ada artinya hidup yang dalam dosa. Nah, saudara-saudara, orang-orang muda yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan kerinduan Rasul Paulus tentunya kerinduan Tuhan bagi orang-orang yang ada di Kolose, dan bagi kita yang ada malam hari ini adalah yang pertama kerinduan hati Tuhan, yaitu belajar tentang apa yang dapat kita ambil dari rema dari kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-17. Kerinduan Tuhan tentunya adalah kita hidup dalam manusia baru. Apa yang dapat kita petik, saudara, yang pertama, bahwa yang harus saudara dan saya lakukan sebagai orang-orang muda adalah matikan segala hal yang sifatnya duniawi. Matikanlah segala hal yang sifatnya duniawi. Perilaku duniawi harus dimatikan, bukan didiamkan. Kata dimatikan adalah tindakan yang disengaja untuk memutuskan hubungan yang dapat mendatangkan kehidupan atau sumber energi. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, dalam mematikan kedagingan atau hal-hal yang sifatnya duniawi, di situ membutuhkan sebuah keputusan, di situ membutuhkan sebuah komitmen bagi saudara dan saya untuk bagaimana mengambil sebuah keputusan untuk mendatangkan apa? Mendatangkan kehidupan, mendatangkan sebuah berkat, mendatangkan sebuah harapan. Amin, seorang muda. Ini tidak mudah. Seringkali kita dengan sengaja juga mengalihkan pandang ke belakang, yang memberikan sinyal untuk kita jatuh lagi dalam perbuatan duniawi. Betul orang muda? Karena seringkali apa yang sifatnya duniawi itu enak. Apa yang sifatnya kedagingan itu enak. Sesuatu yang bagi kita merasa bahwa itu nyaman bagi saya. Saya sulit meninggalkan itu. Itu sesuatu daya tarik yang luar biasa, teman-teman. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa saudara dan saya harus mematikan itu, menanggalkan itu. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 13 sampai 14 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Amin, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Saya melihat bahwa ketika saudara dan saya, ketika kita mematikan daging kita, ketika kita mematikan daging saudara dan saya, maka kita tidak berkehendak untuk melakukan yang namanya dosa. Kenapa? Karena ada roh Allah. Roh Allah yang menuntun saudara, roh Allah yang mematikan perbuatan itu. Makanya kita harus bersandar kepada roh Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Kenapa? Karena roh Allah lebih besar dari segala-galanya. Maka ketika kita mematikan kedagingan kita dengan roh Allah, maka kita sebuah pengakuan dari firman Tuhan, maka
kita akan disebut sebagai anak Allah. Kenapa? Karena kedagingan kita matikan lewat tuntunan Roh Allah. Amin. Orang muda yang Tuhan Yesus kasih, kunci untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi, kita adalah hidup dengan roh. Hiduplah dengan roh, karena dengan memberikan makanan bagi roh kita, maka keinginan daging dapat dikalahkan. Saudara lihat, untuk membangun roh kita, maka kita harus pertama, kita punya hubungan dengan Tuhan. Itu yang terutama. Yang kedua, punya hubungan dengan Tuhan, caranya seperti apa? Harus punya jam doa, harus baca firman Tuhan. Yang ketiga, harus melakukan hal-hal yang sifatnya kebenaran firman Tuhan. Artinya apa? Itu akan membuat kita, mengajarkan kita senantiasa bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Roh itu akan menolong saudara dan saya membangkitkan untuk bagaimana kita mematikan kedagingan saudara dan saya. Amin, teman-teman orang muda. Yang pertama, bahwa bagaimana supaya kita tetap hidup menjadi manusia baru. Yang pertama, bahwa matikanlah segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Poin yang kedua adalah bagaimana saudara-saudara dan saya orang muda kita tetap senantiasa hidup dalam manusia baru. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa punya pengharapan dalam Tuhan. Yang kedua adalah buanglah semua yang tidak berguna. Tuhan mau, Tuhan rindu sebagai orang muda, sebagai anak-anak Tuhan yang telah menyandang status anak Tuhan. Kita harus membuang sesuatu yang sesuatu yang tidak berguna. Saudara, kalau bicara sesuatu yang tidak berguna berarti sesuatu yang tidak perlu kita manfaatkan lagi tentunya. Benar Bapak Ibu? Benar orang muda? Sesuatu yang tidak perlu kita manfaatkan lagi. Apa itu yang sesuatu yang tidak berguna? Teman-teman yang bicara tentang sesuatu yang tidak berguna, itu ini Kakak Job bicara sebagai sebuah konteks daging, keinginan daging. Paulus melanjutkan tulisannya, yakni buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari manusia lama, ibarat sampah hidup yang hanya menanggalkan bau yang tidak sedap. Sampah harus dibuang, bukan disimpan. Manusia lama juga harus dibuang. Teman-teman orang muda yang Tuhan Yesus kasih, hidup dalam manusia lama adalah sesuatu yang begitu menjijikan di hadapan Tuhan. Sesuatu yang lama-kelamaan kita akan menjadi bumerang bagi diri sendiri. Sehingga Rasul Paulus katakan bahwa buanglah, ini bicara tentang sebuah perintah yang harus saudara dan saya orang muda lakukan. Bahwa membuang segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Membuang segala sesuatu yang bersifat hidup lama. Sampah, Rasul Paulus ibaratkan. Artinya bahwa keinginan-keinginan daging yang ada di dalam tulisan Rasul Paulus ini adalah menjadi sebuah pergumulan dia kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kedagingan. Tetapi bagaimana Rasul Paulus mengingatkan orang-orang yang ada di Kolose untuk tetap hidup dalam hal-hal yang sifatnya roh. Kenapa? Karena ketika hidup dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, kita akan menjadi musuh Allah. Demikian ketulisan Rasul Paulus. Artinya bahwa ketika kita hidup dalam manusia lama, itu ibarat sampah kehidupan. Saudara tahu sampah? Sampah makin lama disimpan makin berbau, saudara. Sehingga kita harus menanggalkan manusia lama itu. Itu sesuatu yang betul-betul harus kita lakukan. Saudara, kalau bicara tentang manusia lama, bicara tentang durhaka, sesuatu yang fitnah, kata-kata kotor, ya, kata-kata yang tidak berguna. Saudara, kalau itu ada masih dalam kehidupan anak-anak muda, orang-orang muda yang malam hari ini dengar, saya mau katakan buanglah itu. Kenapa? Karena itu akan menjadi sampah bagi orang-orang muda. Tetapi mari belajar malam hari ini, buanglah sampah yang tidak berguna. Itu sesuatu bukan sebuah kebanggaan. Itu yang tidak berguna.
Tetapi Rasul Paulus mau malam hari ini letakkan itu di bawah roh Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang menolong saudara dan saya untuk melihat, menatap masa depan, melihat bahwa pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Sesuatu yang hidup di dalam roh. Saya percaya dia akan bertolak belakang dengan keinginan daging kita. Apa yang sifatnya duniawi. Tetapi waktu kita mematikan daging kita, ketika kita membuang segala sesuatu, membuang sampah, melepaskan sampah, saya percaya maka hidupmu akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidupmu akan menjadi orang-orang muda yang bukan biasa-biasa lagi. Amin. Kita orang-orang muda. Ya, teman-teman orang muda yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa gangguan, maaf untuk gangguan teknisnya, Kakak Jo harus pindah tempat. Nah, untuk melanjutkan poin yang kedua, bahwa bagaimana supaya kita tetap membuang manusia yang semua yang tidak berguna, apa yang merasa bahwa sampah yang harus kita buang. Saya percaya bahwa hidup ini harus terus berjalan, dan biarkanlah orang-orang sekitar kita mencium wangi-wangian manusia baru yang Tuhan sudah berikan. Amin, orang muda. Jadi dalam perjalanan hidup ini, apa yang Tuhan rindukan adalah supaya saudara dan saya sebagai orang muda, kita menjadi berkat bagi orang lain. Matius pasalnya yang kelima ayat yang 16 berbunyi, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara-saudara, itulah kerinduan Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi berkat. Dimanapun saudara-saudara dan saya berada, kita menjadi berkat bagi orang lain. Poin yang ketiga, tentunya bagaimana supaya saudara-saudara dan saya senantiasa mengenakan manusia yang baru. Poin yang ketiga, bahwa tetap mengenakan manusia baru. Sadarkah kita bahwa Tuhan Yesus sudah membeli kita dengan lunas, bahkan dengan harga yang sangat mahal. Namun dia masih mau berhubungan dengan saudara dan saya. Jadi hidup kita sekarang bukanlah milik kita sendiri, tetapi Kristus yang tinggal di dalam kita. Pandanglah Yesus, pandanglah salib itu yang sudah berdiri menebus dosa-dosamu. Please, jagalah, jangan salibkan Yesus kembali untuk kedua kalinya. Artinya bahwa hidup saudara dan saya harus senantiasa menjadi berkat, menjaga apa yang telah Tuhan anugerahkan, apa yang telah Tuhan korbankan untuk kita sebagai orang-orang muda. Saya percaya bahwa hidup ini adalah sebuah perlombaan, dan bagaimana teman-teman muda dan saya senantiasa berjuang mempertahankan salib itu. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Artinya hidup ini harus tetap berjalan, saudara. Artinya apa yang telah berlalu, yang bagi Rasul Paulus itu sebuah kebanggaan, tetapi dia menganggap itu sebagai sampah. Dia membuang, dia mengarahkan pandangannya ke depan senantiasa. Kenapa? Karena dia telah mengenakan manusia baru yang senantiasa berjuang, senantiasa hari demi hari untuk melihat mahkota kehidupan yang telah disediakan oleh Tuhan. Amin, teman-teman muda yang Tuhan Yesus kasihi. Poin yang keempat adalah lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Orang muda yang sudah menjadi manusia baru, hidupnya tidak akan biasa-biasa lagi. Tetapi Tuhan sudah memanggilnya untuk menjadi garam dan terang. Artinya bahwa, Kakak Jo tadi katakan bahwa hidup ini harus berguna, hidup ini harus bermanfaat. Bagaimana orang-orang muda, saudara dan saya harus menjadi berkat bagi orang lain yang belum mengenal Yesus. Artinya bahwa segala sesuatu yang saudara dan saya perbuat, bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Nah, dengar, lihat. Menurut survei,
70% sensor penerima tubuh kita terdapat pada mata ya. Jika kita hanya mendengarkan saja tanpa melihat, maka 3 jam kemudian kita hanya akan mengingatnya 70%. Dan 3 hari kemudian hanya ingat 10%. Tetapi jika kita melihat dan mendengarnya, maka 3 jam kemudian kita dapat mengingat 86%. Dan 3 hari kemudian kita masih dapat mengingatnya 65%. Ini artinya ketika kita berkata-kata benar dan disertai dengan perbuatan kita, maka orang-orang di sekitar kita melihat pribadi Tuhan Yesus di dalam kita. Ini bicara tentang sebuah perbuatan, tindakan yang sesuai dengan apa yang kita perkatakan. Kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita perkatakan. Harus sesuai, saudara. Harus sesuai. Itu yang Tuhan mau, Tuhan rindukan. Hidup kita sudah dibaharui oleh darah Yesus. Jadi artinya kita adalah ciptaan yang baru. Teman-teman, orang muda adalah ciptaan yang baru. Jangan lagi kita jatuh ke dalam lubang yang sama, yakni dosa-dosa masa lalu. Ya, hidup yang lama. Keinginan hawa nafsu yang dapat menjerumuskan orang-orang muda. Mari saudara, orang muda, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk tidak menurunkan standar hidupmu. Jangan menurunkan standar hidupmu. Karena kita sedang berada dalam pertandingan iman yang terus-menerus berlari sampai kedatangan Tuhan yang datang yang kedua kali. Ini adalah sebuah perlombaan, saudara. Tidak mudah, tetapi percayalah dengan kekuatan dan kemampuan yang daripada Tuhan. Saudara dan saya akan melihat arah ketika Tuhan memanggil kita. Arah di mana Tuhan menuntun sehingga kita tidak salah jalan. Ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, saya percaya kita akan menuju kepada sebuah panggilan ilahi yang telah Tuhan sediakan, yaitu kemenangan demi kemenangan menjadi orang-orang muda yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Demikian untuk firman Tuhan malam hari ini. Mari tundukkan kepala, kita satukan doa kita. Bapa, kami bersyukur untukmu Tuhan. Malam hari ini kami boleh mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Kami tetap hidup dalam manusia baru. Segala yang lama kami tinggalkan, segala sampah kami tinggalkan. Karena kami melihat Yesus yang hidup di dalam kami. Kami tetap memegang salib itu Tuhan. Kami belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kekuatan sukacita Tuhan mengalir terus dalam hidup kami sebagai orang muda. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Joshua untuk firman Tuhan malam hari ini. Biar Tuhan Yesus yang memberkati dan biarlah firman malam hari ini dapat masuk ke dalam hati kita dan bisa bertumbuh dalam hidup kita. Amin. Baik teman-teman semua, jangan lupa besok hari Minggu kita ada ibadah raya pukul 9 pagi secara online juga offline. Online kita bisa mengikuti di Facebook secara live streaming. Jangan lupa ya teman-teman, kita harus tetap beribadah hari Minggu. Dan hari Rabu ada ibadah Comcare. Kita kembali dengan ibadah Comcare pada pukul 19.30 atau setengah 8 malam. Dan juga ibadah MPP hari Jumat pukul 8 malam melalui Zoom meeting. Dan juga teman-teman jangan lupa minggu depan kita kembali ibadah youth setengah 8 malam di YouTube. Dan jangan lupa teman-teman tetap semangat dan tetap ibadah di rumah, tetap berdoa supaya Tuhan Yesus tetap menuntun hidup kita. Tetap semangat teman-teman, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.